Hari ini pun saya merasa belum ada format yang pas gitu. Ya, kalau di kalangan muslim kan sudah mulai ada ya beberapa strategi. Pertama, tetap bersekolah. Ya, di sekolah umum tapi di rumahnya orang tuanya benar-benar ketat ngawasin anaknya. Yang kedua, memindahkan ke sekolah Islami dengan resiko lebih mahal biayanya. Fair dong kita bicara ya. Sekolah Islam lebih mahal daripada sekolah biasa. Karena tidak disubsidi pemerintah. Ya. Tinggal sebetulnya nyari celah ataupun strategi bagaimana kalangan duafa juga bisa menikmati fasilitas di sekolah Islam terbaik itu sebetulnya. Yang kadang-kadang saya belum menemukan pola itu. Jadi sudah tertutup, kalau tidak punya biaya tidak bisa masuk ke sekolah sini. Ini yang harusnya dicarikan solusinya. Makanya mudah-mudahan ya ada DT Peduli. Wah, di endorse terus nih. Ini saya kebagian berapa nih ya untuk bisa memberikan manfaat untuk umat ya. Seperti itu, bagaimana anak-anak duafa itu bisa tetap bersekolah di sekolah Islam terbaik yang mahal itu, tapi tidak dikucilkan juga. Kadang-kadang, oh lu anak beasiswa ya kan? Astagfirullahaladzim ya. Kayak gitu-gitu. Ini memang PR panjang ya. Yang ketiga apalagi? Ekstrimnya tidak suka sekolah bikin homeschooling. Saya melihat ada juga sekarang mulai begitu. Atau versi kutab. Nah ya, ada homeschooling, ada kutab. Kutab itu adalah sekolah versi Islam yang pernah diterapkan dari masa Rasulullah. Betul. Tapi kita harus benar-benar memahami dengan detail kutab di masa Rasulullah seperti apa, kurikulumnya seperti apa, kondisi masyarakatnya seperti apa, masih relevan nggak hari ini, itu yang harus benar-benar dikombinasikan. Karena kita hidup di negara juga yang hukumnya ketat, bagaimana nih mengkomunikasikannya biar tetap legal gitu loh. Kadang-kadang kutabnya belum berizin dan lain sebagainya. Ada yang begitu. Nah, nanti penyetaraannya samakah dengan SD atau dengan apa itu perlu. Ya, ada juga sebetulnya kalau terobosan-terobosan seperti ini sudah banyak dilakukan. Kalau di dompet duafa itu ada Smart Excellencia. SMP, SMA yang digabung jadi satu, cukup 5 tahun saja. Itu cukup, ternyata menurut saya satu terobosan baru tuh. Udah lama mereka punya program ini, khusus untuk anak-anak duafa nasional. Ya, yang pinter, yang cerdas, yang soleh ambil disekolahkan 5 tahun Smart Excellencia. Nggak ada SMP, nggak ada SMA satu kali. Guru saya Ustadz Adian Husaini juga begitu, bikin pesantren At-Taqwa di Depok itu juga gitu. Yang konsepnya nggak ada SMP SMA, mereka masuk keluar bisa langsung kuliah. Karena kita melihat ada satu nih jenjang ini yang kayaknya penting gak sih gitu. Ini saya mohon maaf ya bicara fair, SMP itu masih relevan gak sih kita butuhin gitu. Sementara kita kelamaan di sekolah. Kalau kita mau hitung ya, anak sekarang nih harus berapa lama dia sekolah? Pertama PAUD ya, PUAD ya. PUAD nama orang ya. PAUD setahun lah ya atau 2 tahun. Lalu TK setahun atau 2 tahun itu maksimal udah 4 tahun. SD-nya 6 tahun, udah 10 tahun. SMP SMA-nya 6 tahun, udah 16 tahun. Kuliahnya 4 tahun, 20 tahun. Itu nggak tua di sekolah apa ya? Lulus sudah kumisan jenggotan, iya makanya begitu. Daya nalarnya sudah banyak berkurang karena dipaksa mikir di sekolah tanpa ada aplikasi yang dibutuhkan nyata di lapangan. Sementara kalau kita melihat negara-negara lain, Eropa, ya kan, Amerika, berani gitu loh. Mereka memangkas sistem pendidikan tapi benar-benar mengarahkan kepada satu ilmu yang mereka butuhkan. Mereka bisa mendapatkan profesor-profesor muda di usia 20-30 tahun kita. Ya Allah ya, lulus kuliah 24 tahun udah syukur ya. Tapi udah lewat itu 24 tahun itu udah masa apa ya? Masa keemasannya udah lewat beberapa tahun itu. Ya enggak? Saya kadang-kadang bingung ini mau sampai kapan ya? Dan dulu ketika saya kuliah itu dosen nggak bisa jawab. Pak, kenapa? Alasannya apa sih kita harus SD 6 tahun, SMP 3 tahun, SMA 3 tahun? Itu kasih alasan saya gitu. Nggak ada yang bisa jawab. Karena Rasulullah nggak pernah nyuruh gitu. SD-nya 6 tahun, SMP-nya 3 tahun, SMA-nya 3 tahun. Berarti boleh dirubah dong gitu kan. Sekarang yang kita butuhin apa?
Nah kalau di kutab itu kan bicaranya apa? Kasih dasar ilmu agama, ya kan? Quran, hadis dulu. Mereka menguasain sampai jadi hafiz, ya kan? Menguasai hadis berapa ribu, selesai. Di tingkatan yang kedua, ya, di apa namanya disebut dengan apa namanya apa istilahnya lingkaran itu halqah ya, halaqah atau halqah itu tingkatan setelah kutab. Mereka lebih intensif dengan guru-guru mereka, ngambil fikih kah, ngambil tafsir kah, ngambil usuluddin kah, ya kan, dan lain sebagainya. Itu adalah cabang ilmu yang mereka minati sejak lulus dari kutab. Atau kalau kita ambil contoh misalnya Imam Syafi'i, itu di awal di kutab dihabisi dengan Quran hadis, sampai hafal hatam luar biasa, hafiz ya. Lalu di liko, di apa namanya, di halaqah itu beliau berguru dengan guru-guru yang luar biasa sampai dapat ijazah. Lanjut lagi ya ke bidang berikutnya yang belum beliau kuasai sampai menjadi master segala macam ilmu, melahirkan satu bidang ilmu yang hari ini kita pakai, usul fikih ya. Luar biasa kan gitu. Dan itu proses yang menurut saya bisa kok kita tempuh gitu. Dan buktinya ketika Dompet Duafa mengambil program SMP SMA digabung, nggak ada masalah sampai sekarang. Tapi memang akan jadi masalah karena kita bisa bersifat apa? Birokrasi dan lain sebagainya. Ketika dia pangkas satu apa namanya, satu tingkat, satu level, oh, itu bisa berantakan ya, gurunya, jabatannya hilang, kepala sekolahnya, gedungnya, gitu, dan lain sebagainya. Memang dari awal tidak direncanakan dengan matang. Kedepannya kita butuh seperti apa? Ya. Di orang-orang Eropa saya lihat tuh usia muda sudah doktor, sudah profesor. Kita tuh untuk ngejar itu dipersulit di Indonesia itu ya. Saya yang jadi dosennya hari ini untuk ngejar ke lektor kepala itu harus ngos-ngosan jurnal internasional, Scopus dan lain sebagainya. Dan itu nggak gratis ya, biayanya bisa puluhan juta bahkan ratusan juta. Ya, kebayang nggak sih gitu? Kita pengen bener-bener nyampe di ujung satu prestasi, tapi dipersulit gitu. Apalagi yang nggak punya itu, gitu, nggak punya kesempatan sekolah tinggi, punya bidang ilmu dunia yang memungkinkan, oh udah jauh. Jadi ditambah dengan kondisi kita ada dikotomi antara agama dan dunia, ya kan? Kalau mau sukses harus pendidikan dunia, ya kan? Pendidikan agama nggak bisa sukses. Akhirnya kalau yang lulusan pesantren udahlah jadi ustadz-ustadz yang mimpin di masjid, musola, kajian aja, nggak perlu bisnis dan sebagainya. Ini yang hancur itu. Padahal kita membutuhkan sosok-sosok seperti siapa? Sahabat Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, bener gak? Yang dia punya dua sisi, soleh, bahkan pemimpin negara loh, ya kan? Amirul Mukminin, khalifah, tapi juga pebisnis. Kalau kayak gini kan enak. Ketika negara membutuhkan keuangan, tidak perlu digerogotin oleh pemimpinnya, tapi si pemimpin ngambil kas sendiri dari uang dibanai negara. Bayangkan ya, di masa Utsman bin Affan itu seperti itu. Utsman nggak pernah ngambil gajinya, malah Utsman sering ngeluarin duitnya buat itu, membiayai pemerintahan, membiayai masyarakat. Baitul Malnya itu disumbang terus. Kalau sekarang ya kan, di masa pandemi aja kan ada berita-berita gitu ya. Selama pandemi pejabat naik kekayaannya sekian miliar. Masya Allah ya Pak, berkah ya Pak gitu. Doain bagus-bagus lah ya gitu ya. Berkah ya Pak, mudah-mudahan. Gitu. Ada yang orang nggak bisa makan, ada yang orang tiap hari harus dicat warnanya ya. Dan itu kan kemungkaran. Kenapa kita bisa bilang kemungkaran? Kapan sholatnya? Dan bisakah sholat dalam kondisi dicat? Sudah pasti tuh. Dari sejak dia dicat sampai dia pulang malam mandi, ya kan? Padahal nggak usah dibersihin ya. Besok kan dia begitu lagi. Seumur hidup begitu ya. Kasihan. Kadang-kadang ya Allah sampai segininya ya orang nyari uang gitu. Saking ilmu agamanya nggak ada gitu. Dan ini fatal. Belum kita bicara sisi kesehatan ya. Itu bagaimana? Pengaruh cat di kulit ya, di wajah, di mata, aduh ngeri, di rambut, aduh. Itu anak-anak mana masih muda gitu ya, sedih banget kita ngelihatnya.
Dan kita juga nggak bisa ngapa-ngapain, itu lebih parah lagi ya, bingung, aduh gitu, ya Allah mau diapain, kita mau bantu apa. Kadang-kadang kita juga punya ini ya, satu perasaan pengen bantu ke orang-orang yang kita rasa juga insya Allah soleh gitu loh. Karena ngerasa kalau kita bantu orang soleh, orang baik, dapet nih gitu, pahalanya, wasilahnya. Walaupun nggak boleh sebenarnya, tapi nggak bisa dipungkiri kan, kita kadang-kadang, pengen bantu begini sih, gitu. Itu manusiawi loh gitu. Makanya kalau kita ngelihat misalnya, ya saya gara-gara Kang Adam nih mampir ke salah satu misalnya akun siapa tuh ya, apa namanya itu, istilahnya vlogger, bukan vlogger, apa istilahnya nih sekarang tuh disebut apa kalau orang yang suka influencer gitu ya, ya kayak contoh lah, mudah-mudahan beliau niatnya lurus gitu ya, bisa jadi contoh yang terbaik buat anak-anak muda, misalnya Hasan JR gitu ya. Itu kan dia, saya lihat selalu orang-orang yang pas kalau orang soleh ngena ya di hati, ya Allah ya kalau alhamdulillah, mudah-mudahan gitu, itu pas gitu, kita ngerasa tuh butuh yang kayak gitu tuh. Ketika kita bantu tuh yang keluar dari mulut dia adalah doa, dan dia juga kita lihat memang layak untuk mendapat bantuan itu karena dia orang soleh gitu, orang baik. Tapi pas kita lihat, aduh mau bantu tapi begini, kadang itu ngeganggu, tapi ya manusiawi sih menurut saya. Jadi syarat apa harusnya? Ya orang, setiap kita kenapa nggak berubah jadi orang baik, orang soleh? Biar orang juga nggak ada tadi ya, nggak ada perasaan canggung untuk bantu gitu. Karena orang soleh semua kan ya. Dan orang-orang soleh biasanya nggak mau langsung dibantu, nggak apa saya bisa, nggak, terimanya. Kita bisa nilai itu gitu, bukan minta-minta tolong bantuin saya dong gitu. Jengah kan kita ya, ini orang kenapa sih gitu. Kita tahu kok orang yang mana harus dibantu atau enggak, tanpa harus dia ngemis-ngemis. Karena ada hadisnya, ada dalilnya, kita tidak boleh meminta-minta seperti itu. Oke ya. Ini jadi PR bersama buat kita, ngebangun diri kita supaya menjadi diri yang yakin kepada Allah. Baru pandemi nih 1,5 tahun, ya lebih, hampir 2 tahun kayaknya ya. Nanti Maret tahun 2022 jangan diulang tahunin ya Kang Adam ya, nanti takut panjang umur ya. Jadi hampir 2 tahun yang dikikis bukan imun, saya lihat tuh iman. Orang nggak yakin sama rezeki Allah, nggak yakin ada Allah, begitu sangat kelabakan ketika dia bingung mau terusir dari kontrakannya, nggak bisa makan, nggak bisa bayar ini itu. Ya Allah, saya bilang, kan masih punya Allah gitu. Bukan kita nggak mau nolong, cuma gimana caranya ya, kita bantu sekali, tapi jangan terus-terusan gitu ya. Pernah nggak ngalamin seperti ini? Ini PR banget loh buat kita gitu. Ya Allah, mental saudara-saudara kami masih seperti ini. Butuh PR panjang, sinergi dengan misalnya lembaga zakat, ya kan, lembaga filantropi, dengan ormas Islam, dengan tokoh masyarakat Muslim. Ini nggak bisa disepelekan, gitu. PR panjang. Oke ya, baiklah, saya percepat ya. Yang ketiga adalah golongan itu adalah warajulun dzakarallahu fi khala'in, ya, fafadat ainah. Jadi pemuda yang ketiga itu atau seorang laki-laki yang mengingat Allah dalam kesunyian atau kesendirian, kemudian dia menangis karena takut kepada azab Allah. Masya Allah tuh, ya. Jadi diam di masjid, berdoa, beristighfar, bertaubat. Ya, ini bagian dari contoh pemuda yang Allah utamakan dan kelak akan menjadi 7 golongan yang Allah akan naungi. Lalu yang keempat apa? Warajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid. Dapatlah gitu ya, Masya Allah. Mudah-mudahan ini karib ya. Yang keempat apa kata Rasulullah? Seorang laki-laki yang hatinya selalu bergantung dengan masjid-masjid Allah. Ya. Implementasinya apa? Kalau kita mau kemana-mana, coba bisa jadi standar. Kira-kira masjid terdekat di tempat tujuan itu di mana? Insya Allah itu sudah dicatat sebagai orang yang mu'allaqun fil masajid. Hatinya selalu terpuat ke masjid. Misalnya dari Tangerang mau ke Bandung, berangkat jam 8, kira-kira zuhur sampai Bandung. Pertama kali tentuin keluar tol mana, masjid terdekat di mana. Gitu. Ya. Mau ke Surabaya, berapa lama perjalanan dari berangkat sampai sana kira-kira, atau perjalanan kita harus sholat jamak qashar di mana, itu tentukan. Rest area mana segala macam, itu pertimbangan yang luar biasa. Itu semacam miniatur perjalanan hidup loh.
Kalau saya bilang ya, yang namanya safar, berperjalanan itu seperti miniatur kita hidup, perjalanan hidup. Mestinya kita tentukan tujuan kita kemana. Sepanjang perjalanan itu ada sholat yang akan terlewat nggak? Kalau terlewat, kira-kira mau kita apakan? Mau sholat di awal waktu, kemudian kita ambil fasilitasnya ya, jangan tidak. Karena ini fasilitas kalau jauh ya, ambil jamak qasornya. Tapi mau takdim atau takhir, lebih baik takdim kan gitu. Mau takdim di mana? Kira-kira masuk zuhurnya. Ambil rest area berapa, sholat di sana. Lanjut lagi perjalanan. Seperti itu. Kalau kira-kira sampai di perjalanan tujuan itu pas, waktunya apa? Sholat zuhur kah, sholat asar kah, sholat maghrib kah? Mau sholat di mana? Itu. Pulang kerja nih ya kan? Kan Ustaz Adi Hidayat juga sering ya mengingatkan itu. Pulang kerja sore misalnya, di maghrib masih di jalan, belokin. Ada masjid terdekat nggak ya? Nggak dapat masjid, cari pom bensin, ada kan? Musolanya, masya Allah. Makanya ini jarang-jarang gitu loh. Maksud saya direncanakan, dibuat strategi seperti itu supaya apa? Kita termasuk golongan yang keempat, mu'allakun fil masajid. Hatinya selalu terpaut ke masjid. Gitu. Kalau belum sholat tuh rasanya, belum sholat nih. Ada nggak? Alhamdulillah kalau sudah begitu ya. Seperti kita belum makan nih. Ini belum sholat. Tapi bukan buat ria ya maksudnya. Tapi memang benar-benar keluar dari ekspresi diri sendiri, otomatis tanpa dibuat-buat, natural gitu ya. Dan dia memang membutuhkan masjid. Ya, tempat ternyaman itu kan masjid sebetulnya ya. Kalau kita mau bilang lagi galau, lagi susah apapun, ya. Gimana? Oh lanjut, kirain mau nanya. Ya, kalau sedang dalam masalah apapun di masjid kayaknya adem gitu ya. Lagi galau, coba jangan lari ke tempat-tempat nongkrong gitu ya, ke komunitas gibah gitu ya. Tapi ke masjid, terus fokus, oh masya Allah, indah gitu. Ya, apalagi kalau sudah mulai bisa ada apa? Ada iktikaf, ada mabit, oh indah itu. Ya mudah-mudahan udah mulai bisa lagi ya. Coba direncanakan lagi akhir tahun Kang Aryo ya. Mudah-mudahan bisa lebih meriah dan berkah lagi ya. Itu insya Allah ya. Karena kita butuh memang. Kalau normal ini jadi tempat di masjid manapun ya. Transit kita sebelum diantar ke kuburan. Betul ya? Kalau kita dalam kondisi pandemi dan dinyatakan positif, boro-boro ke masjid ya. Kita sering lihat tayangannya dibungkus segala macam, kadang-kadang tidak sesuai dengan tuntunan sunnah gitu ya. Sholatnya juga kadang-kadang itu petugas medisnya nggak pakai ilmu gitu. Ada beberapa kali entah bercanda entah beneran itu ya. Kok begitu sholatnya gitu. Pantas banyak keluarga korban yang marah gitu loh dengan kondisi ya kok asal-asalan ya, ini nyawa gitu loh. Mohon maaf ya kalau ada para medis di sini, tapi memang kualitas kita ya mungkin entah karena lelah, letih dan lain sebagainya dengan kondisi begitu banyak korban, Allahu a'lam. Tapi lagi-lagi tetap harus diistimewakan, harus benar-benar kaifiatnya, tata cara dari apa ya pengurusan jenazah itu harus benar-benar ini gitu. Minimal keluarganya diizinkan, ya kan? Diizinkan untuk bisa menjadi saksi dan menyolatkan terakhir kali. Oke ya. Lalu yang kelima apa? Warujulani ya, tahaban fillahi ya, apa ini di sini? Betul ya? Cuma itu ya. Dua orang yang saling mencintai. Kalau di hadis yang lain yang membenci dan mencintai karena Allah. Jadi tadi saya sudah sebutkan, kalau kita mencintai dan membenci karena Allah, ini bagian dari golongan yang insya Allah masuk dalam golongan yang akan dinaungi di hari kiamat. Jangan juga terlalu lebar nih kalau yang buat Jovisa ya, jomblo-jomblo fisabilillah, udah boleh belum Ustaz mencintai karena Allah? Boleh, ini mencintai saudaranya sesama aktivis itu karena Allah gitu. Saya cinta Kang Aryo karena Kang Aryo istiqomah dalam dakwah, amin kan gitu. Itu harus disampaikan. Cintanya itu bukan cinta sifatnya nafsu ya. Kadang-kadang kita kalau bicara cinta udah pikirannya nafsu aja. Kalau suami istri itu beda lagi tuh kan ya. Ini urusan keumatan, ukhuwah itu dilandasi cinta juga. Termasuk pertemanan. Makanya di mana ketika kita menyatakan bencinya karena Allah? Dalam konteks apa kira-kira? Ya tadi ketika teman kita, sahabat kita melakukan kesalahan.
dia nggak sholat, dia buka aurat, itu kita benci, marah. Kita bilang sholat dong, gitu. Gue benci deh kalau kayak gitu deh. Gitu. Boleh kita ngomong karena bencinya karena Allah. Ya. Lalu yang keenam apa? Warujulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin ila nafsiha qala inni akhafullah. Wah, ini nih, mudah-mudahan ya sahabat karib di sini adalah orang-orang yang seperti ini, karena kata Rasulullah ada seorang laki-laki yang diajak berzina kemudian oleh seorang perempuan, yang perempuannya ini apa? Kedudukannya tinggi, cantik, tapi si laki-laki ini malah ngomong apa? Qala inni akhafullah. Sesungguhnya aku takut sama Allah. Maaf. Ada yang begitu? Insya Allah masih ada. Ya, harus yakin ya, masih ada orang-orang yang menjaga dirinya dari bermaksiat. Pacaran yuk, maaf. Saya nggak pacaran. Ya. Insya Allah saya mau menikahi ukhti kalau sudah waktunya. Gitu. Ya, kalau jodoh nggak kemana-mana. Makanya habis nikah istri saya suka protes. Kok nggak jalan-jalan, Bu? Ya kan kita tahu ya. Jodoh nggak kemana-mana, saya bilang gitu. Emang salah ya gitu kan? Gitu ya, marah habis itu ya, manyun biasanya. Kok nggak jalan-jalan, orang-orang aja jalan-jalan. Iya kan, inget nggak dulu? Ya sebelum nikah ya kan, suka diingetin kita sama orang tua sama yang lain kan. Kalau jodoh nggak kemana, iya udah. Habis nikah nggak kemana, jodoh nggak kemana-mana. Itu mah pelit ya, bukan pakai dalih nggak kemana-mana. Iya, cari tempat yang memang kadang-kadang perlu kita antisipasi ya kan. Ya kita baru keluar lah ya pelan-pelan dari satu ujian gitu ya, satu masa pandemi. Maksud saya jangan juga kita kayak orang-orang yang lupa bersyukur dan menjaga diri gitu. Kalau lihat tempat wisata tuh, ini orang kayak habis ngapain gitu ya, baru dibuka sedikit langsung brung keluar gitu ya. Sampai nggak lagi ingat apa segala macam, sampai hal-hal yang sifatnya hiburan boleh tapi aduh nggak nyaman gitu ya. Ya takutnya Allah pas ngasih hari itu musibah kena semua, habis deh ya, alhamdulillah gitu. Makanya cari yang kira-kira hiburannya tidak membuka kesempatan Allah murka gitu. Tapi balik lagi tadi ya, kita izah, kita ifah. Gitu. Boleh berhibur tapi kira-kira apa ya yang kita akan nanti jadikan alasan ketika misalnya hari itu Allah takdirkan kita dapat musibah bareng-bareng di tempat itu, kan masing-masing akan dihisab tuh apa gitu. Kita ke situ dengan niat wisata, bersyukur dengan keluarga, tapi nggak ikut yang bagian sananya kan gitu. Di sana ada dangdutannya, sini enggak, itu misalnya. Harus tetap ada pembeda dan niat itu dijaga supaya ketika nanti kita dihisab kita beda dengan yang lain ya. Oke, yang terakhir adalah warujulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma suna'at yaminuhu. Yang terakhir itu yang ketujuh, kata Rasulullah, seorang laki-laki yang bersedekah dengan sesuatu yang ia sembunyikan sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Makanya jangan aneh Kang Arifin ya, kalau lagi Jumatan gitu ya, jalan tuh ya, ropak masjid, kotak amal, ada yang begitu kan? Nutupin tangan kanannya dengan tangan kiri atau tangan kirinya dengan tangan kanan. Sebenarnya bukan itu yang dimaksud. Ya, bukan letterless atau bukan kontekstual tangan kanan nggak boleh lihat apa yang dilakukan tangan kiri atau sebaliknya. Tapi lebih kepada bagaimana ia merahasiakan setiap kebaikan. Ya, kalau 1000 mah kan begitu ya, taunya pas udah masuk jendrang gitu ya, bunyi ternyata logam 1000. Bagian 100.000 mungkin bisa jadi beda ya, Kang Ara ya, pakai batuk, dehem segala macam. Jangan ya, itu parah banget ya. Bagian 100.000 aja ya. Gitu. Ya enggak lah, insya Allah berapapun. Kadang-kadang kita terjebak juga dengan kalimat ya kan. Mana yang lebih baik? Yang sedikit tapi ikhlas atau yang banyak tapi nggak ikhlas? Pilihannya dua, padahal dua-duanya bukan pilihannya. Yang benar adalah yang banyak tapi ikhlas, kan begitu harusnya. Jadi udah ditutup kemungkinannya dulu, tapi kita juga nggak jalan nalarnya gitu. Loh,
Kalau sedikit tapi ikhlas sayang gitu. Lagian juga masa surga 1.000 perak gitu. Udah gitu doanya segala macam, ya Allah. Terus kata temannya, berapa lu infak? 1.000. Oh. 1.000 banyak banget mintanya gitu. Kayak gitu-gitulah ya. Makanya saya berdoa mudah-mudahan kita jadi orang-orang yang Allah lebihkan hartanya untuk kebaikan ya. Senang ya kita ngelihat orang-orang yang kayak tadi saya sebutin itu ya, influencer apa influencer? Oh, influencer mah flu ya, influencer gitu ya, ngasih ke orang-orang duafa tanpa beban gitu. Makanya suka ada netizen yang komen ya, itulah alasan kenapa aku harus jadi kaya. Amin kan gitu. Ya mudah-mudahan niatnya terjaga, kita jadi orang-orang kaya yang dermawan kan tadi. Butuh berapapun ambil gitu. Kalau saya punya 1 M, saya kasih semua ke Kang Arif. Itu saya ngayal lagi gampang ya. Enggak gitu kan? Maksudnya beneran ini mah gitu. Bukan dalam konteks lagi halu gitu, tapi beneran. Nah, itu ketua pemuda. Kita lanjutin ya, percepat nih. Pemuda itu juga punya keutamaan yang Masya Allah ya. Saya unik nih dapetin hadis ini tuh kondisi pemuda yang sekarat, ya namanya juga pemuda pernah mungkin mengalami hal-hal yang tadi saya bilang ya, masa-masa fasik, masa-masa dia ingkar kepada Allah, tapi di ujungnya dia takut betul dengan dosanya itu, dia berharap Allah mengampuni dosanya, dan Rasul menyatakan menjamin Allah akan mengampuni dosanya. Ya, apa kata Rasulullah di sini? Dakhala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala rajulin wa huwa fil mauti. Rasulullah mendatangi seorang pemuda yang dalam keadaan sekarat. Ya. Lalu Rasulullah kemudian bertanya ya kepada pemuda tersebut, faqala kaifa tajiduk ya. Bagaimana keadaanmu? Kemudian si pemuda ini menjawab, qala arjullaha wa khaufu dzunubi. Ya. Saya berharap kepada Allah ya Rasulullah, dan aku takut akan dosa-dosaku. Kemudian Rasulullah melanjutkan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yajtami'ani fi qalbi 'abdin fi mithli hadzal mautin illa a'tahu Allahu alladhi yarju wa ammanahu alladhi yakhaf. Ya. Kata Rasulullah, tidaklah roja atau pengharapan dan khauf, rasa takut itu berkumpul dalam hati seorang hamba di saat seperti ini, di saat sedang sekarat, kecuali Allah akan memberikan kepadanya apa yang dia harapkan dan akan melindunginya dari segala hal yang dia lakukan. Masya Allah. Itu tuh yang harus kita jaga, ada roja, ada khauf. Harus terus beriringan, nggak boleh dipisah. Roja itu apa? Berharap selalu kepada Allah. Dan khauf, takut. Jadi kalau ada pertanyaan, kan ada ya yang pernah viral tuh, kenapa habis sholat kita istighfar? Kan habis sholat. Bagus ya pertanyaannya. Kan habis sholat, kenapa masih istighfar? Nih, dalam rangka roja dan khauf. Kita berharap kepada Allah, kita benar-benar dijauhkan dari neraka, ya, berharap benar Allah memberikan surganya, dan kita takut kan itu dengan ancaman Allah, dengan segala hal yang menjadi balasan bagi orang-orang yang ingkar. Makanya kita istighfar, kita berzikir kan ya. Gitu. 3 menit lagi. Ada jam berapa ya? 11. Oke, siap. Aduh ya, selalu begini ya. Oke, keutamaan pemuda. Kemudian kita percepat. Ada hadis juga yang menyatakan bahwa orang-orang yang mengelilingi Rasulullah pada setiap perang di masa Islam disebarkan itulah anak-anak muda. Ya, kunna na'uzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syabab. Ya. Masyaallah ya. Jadi kalau ada yang bertanya dulu, siapakah orang-orang yang ada di sekitar Rasulullah dan menjadi penentu kemenangan Islam? Para pemuda. Kami ikut berperang bersama Rasulullah padahal kami masih muda. Nggak ada alasan untuk menjadi yang punya action, yang punya aksi untuk umat ya. Kita percepat. Nah, masalahnya tadi saya sampaikan kita akan dimintai pertanggungjawaban di sini nih. Hadisnya pas belum? La tazulu ya, la tazulu. Nah, kata Rasulullah, la tazulu qadaman abdin yaumal qiyamah. Tidak akan bergeser telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat. Sebelum apa? Hatta yus'ala an umurihi fi ma'afna. Sampai hamba tersebut ditanya tentang beberapa pertanyaan. Yang pertama apa?
ya. An umurihi fima afnah, tentang umurnya untuk apa dia habiskan. Jadi masa muda itu kelak kita akan pertanggungjawabkan selama mudanya dipakai buat apa, ya. An umurihi fima afnah. Yang kedua, wan ilmihi fima fa'al, tentang ilmunya digunakan untuk apa, untuk diamalkan untuk apa. Maka yang punya ilmu, ya, silakan. Ini saya support, ya, kalau teman-teman karib suka berbagi dengan kompetensi masing-masing. Ada yang di media, ya kan, ada yang di public speaking, semuanya bagikan semua. Itu ilmu yang bermanfaat. Karena kelak kita akan dimintai pertanggungjawaban ilmu kita, ya, diamalkan untuk apa. Lalu yang ketiga apa? Wa an malihi min aina iktasaba wa fima anfaqah. Nah, untuk harta dua pertanyaan. Yang lain cuma satu pertanyaan, kalau untuk harta dua. Pertama, hartanya dari mana? Dari mana dia peroleh? Yang kedua, dibelanjakan untuk apa? Diinfakkan untuk apa? Dan yang terakhir, yang keempat adalah pertanyaan tentang wa an jismihi fima ablah. Tentang badannya, tentang tubuhnya, dia gunakan untuk apa? Maka mohon maaf tadi, kembali ke awal pembahasan, tato itu ini urusannya. Badan kita diapain? Dipintain pertanggungjawaban. Kasarnya ya, pernah ditindik sekali gitu. Ini nanti dimintai pertanggungjawaban. Ngapain sih? Gitu kan. Ya alhamdulillah sih kalau sempat kita tobat dan kita tidak tahu dulu dalilnya atau hukumnya, insya Allah selamat taubat. Masalahnya tidak ada yang sempurna, hadirin sekalian, ya. Dalam sebuah hadis Rasulullah menyatakan kullu bni Adam khotoun. Setiap anak Adam itu pasti berdosa. Kita kan manusia biasa. Tapi ujungnya itu yang menurut saya, ya, saya sangat jatuh cinta pada hadis-hadis Rasulullah itu apa? Ini kalimatnya indah gitu. Kalau kita memaknainya dari sudut pandang ini, ya, linguistik gitu, itu belum pernah kita menemukan kalimat-kalimat yang tidak baik gitu, ya, tapi indah selalu. Karena memang ini adalah firman Allah melalui lisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Lanjutannya apa? Kullu bni Adam khotoun, tapi wa khairu khotoiha atawabun. Memang setiap anak Adam itu pasti berdosa, tapi sebaik-baik yang berdosa adalah yang bertaubat. Itu yang indahnya. Masya Allah, ya. Sebaik-baik yang berdosa itu bertaubat. Allah itu Ghafurur Rahim. Siapapun kita, walaupun sekarang kita menemukan ada, ya, yang anak pang hijrah, alhamdulillah, ya. Tapi ini PR besar, berarti dia harus fokus tuh. Yang sudah hijrah itu pengen rasanya gitu. Antum karena sudah pernah mengalami itu, tolong dakwahnya bagaimana tentang bahaya tentang tato, laknatnya, segala macam hukumnya. Pengennya gitu. Karena kalau saya ngomong, saya nggak pernah punya pengalaman tato selain koreng, ya. Itu tato alami, ya. Kalau koreng mah bekas apa? Itu bukan tato, koreng. Tapi kalau sengaja ditato, ya Allah. Kadang-kadang ngeliat nenek-nenek bekas tatonya ini dulunya berarti gagah kali, ya, atau cantik banget tatonya masih ada, Nek. Tapi ngeliatnya aduh sedih, ya, gitu, Nek. Ya Allah, jadiin pelajaran dia. Kakek-kakek ada tatonya gitu, kan, ya Allah. Oke, kita percepat. Nah, berikutnya hadis tentang 5, ya, sebelum 5. Ini pasti sudah hafal lah, ya. Bahwa kata Rasulullah, manfaatkanlah iktanim khamsan qabla khamsin. 5 sebelum 5. Apa? Syababaka qabla haramik, ya, masa muda sebelum masa tua, kemudian wasihataka qabla saqamik, waktu sehat sebelum waktu sakit, kemudian waghina'aka qabla faqrik, kaya sebelum kita fakir, kemudian wafiragaka qabla syuglik, ya, waktu luang sebelum waktu sibuk, dan wahayatika qabla mautik, dan waktu hidupmu sebelum mati. Ini penjelasan yang sangat detail. Nah, beberapa ciri pemuda bermanfaat kita percepat. Pertama adalah ini tentang sahabat karib nih. Mudah-mudahan bisa jadi hadis yang bisa sering diamalkan, dibaca, dihafalkan. Apa kata Rasulullah? Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya. Kata Rasulullah apa? Seseorang akan mencocoki kebiasaan teman karibnya, sahabat karibnya. Oleh karena itu perhatikanlah siapa yang akan menjadi sahabat karibnya. Gitu, ya.
Nih ya di Gede ini Kang Adam ya dibikinin satu desain yang khusus, jadi amalan khusus yang diamalkan, dihafal dan diamalkan oleh sahabat karib karena cocok banget. Kata Rasulullah apa? Almar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil. Ya, seseorang akan bersama dengan teman-temannya, dengan sahabat karibnya. Ya, akan bersama komunitas yang cocok, yang samaan nih kebiasaannya, habitnya dan lain sebagainya. Tapi kata Rasulullah falyanzur ahadukum man yukhalil. Perhatikan. Ya, temenan sama siapa dia? Sahabat karibnya siapa? Jadi kalau untuk akhwat berangkat dari sini, kalau kita nanti bulan depan rencananya ya Kang Arifin kita bahas tentang menuju ke pelaminan ya. Untuk bisa mengetahui dan mengukur calon imam anti sekalian, antuna sekalian, itu lewat apa? Sahabat karib. Maka saya bilang beruntung kalau sahabat karib itu punya membership seperti ini. Ada bagian divisi yang akan memberikan rekomendasi, insya Allah ya ikhwan tersebut adalah aktif bla 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 gitu kan. Ada jaminan gitu. Apalagi sudah ada musrifnya kan, atau apa namanya? Istilahnya apa? Pembinanya itu kalau untuk kajian karib internal yang ikhwan namanya apa? Murabi ya, musrif atau murabinya yang akan menjaga dan memberikan rekomendasi. Jadi simpel, nggak perlu nyari sana kemari stalking status apa segala macamnya. Cukup tanya dia biasa aktivitas di mana, teman-temannya siapa, ngumpulnya sama siapa. Kalau sama-sama orang-orang soleh insya Allah seperti ini aman, dah selesai. Nggak perlu tinggi-tinggi ininya ya, apa namanya standarnya ya, karena toh juga nanti akan berkurang tuh satu-satu ya berdasarkan umur. Yang penting soleh insya Allah ya, karena salah juga ketika ada yang menuntut saya pengen suami seperti Muhammad, atau yang ikhwan saya pengen suami seperti Khadijah. Ngaca gitu, antum siapa? Karena Muhammad cuma satu kali ya hidupnya, dan Khadijah juga satu kali hidupnya, tidak ada 2 kali 3 kali, kecuali Muhammad yang lain dan Khadijah yang lain. Tapi saya nggak bisa jamin ya. Kalau Muhammad bin Abdullah insya Allah cuma satu dan tidak akan ada lagi. Khadijah binti Khuwailid juga begitu, cuma satu kali dan tidak akan keluar lagi. Kalau Khadijah binti yang lain, Muhammad bin yang lain banyak. Ya, makanya jangan terlalu tinggi standarnya. Takut terlalu tinggi terbang ya jatuhnya kerasa ya jatuhnya. Gitu. Oke, yang penting ikhwas sekalian, pemuda bermanfaat itu, masya Allah di sini saya sebutkan ya sebagai kesimpulan ya, sedikit lagi minta izin, orang-orang yang selalu bermanfaat buat orang lain. Yang penting saya boleh minta di ujung ya, masa tua bermartabat Kang Adam. Kesimpulannya, kalaulah kita dari muda itu bermanfaat dengan rumusnya apa? Satu hadis panjang tapi satu singkatnya. Ini juga yang pengen saya berharap iwafillah hafal. Hadisnya singkat. Apa bunyinya? Ihfazillah yahfazka. Itu rumus ihfazillah yahfazka. Apa coba yang ikhwan? Ihfazillah yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Yang akhwat ihfazillah yahfazka. Artinya apa? Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Itu rumus. Mudanya kita bermanfaat, tuanya kita bermartabat. Allah akan jaga. Nyambungnya kemana? Nyambungnya ke ayat ke-55 dari surat An-Nur. Boleh sedikit Kang Adam sebelum kita tutup, surat An-Nur ayat 55. Janji Allah untuk yang tadi, ihfaz yahfazka. Ihfazillah yahfazka. Allah menyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus solihati la yastakhlifannahum fil ardi kama istakhlifal ladzina min qablihim wa yumakkinanna lahum dinahum alladzi arda lahum ya wa libaddilannahum min ba'di khaufihim amna ya'budunani la yusyrikuna fi syai'a wa man kafara ba'da dzalika fa ulaika humul fasiqun. Allah sudah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang beramal soleh bahwa sungguh Ia akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi. Itu janji Allah. Makanya ihfazillah yahfazka.
Allah akan memberikan janji kepada kita menjadi manusia yang berkuasa di muka bumi sebagaimana Allah menjadikan orang-orang sebelum kita yang berkuasa. Sungguh juga Allah akan meneguhkan bagi mereka agama yang diridhoinya. Allah juga akan menukar nih. Yang unik adalah sampai Allah menyatakan apa? Allah akan menukar, ya. Waliyubaddilannahum mim ba'di khaufihim amna. Allah akan menukar keadaan mereka sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. Kita sudah melewati nih pandemi 1,5 tahun lebih. Kalau kita menjadi orang-orang yang mengamalkan ihfazilah yahfazka, masa nggak yakin sama Allah? Menukar keadaan kita lebih baik lagi, menukar keadaan kita yang sulit dalam kondisi ekonomi rapuh, hancur, berantakan luar biasa, ihfazilah yahfazka. Allah angkat derajat. Ya, ikhwafillah, mudah-mudahan dengan semangat tadi ya, saya bilang Kang Arifin jangan diedit, itu kalimatnya jadi semboyan. Muda bermanfaat, tua bermartabat, sukses dunia akhirat. Ya, rumusnya bermanfaat dari muda, ihfazilah yahfazka, insyaallah sukses dunia akhirat. Ya, cuma tantangannya jangan lupa sedikit lagi. Ada tantangan wahan. Apa itu wahan? Ujungnya ya. Al-wahnun apa? Al-wahnu itu kata Rasulullah hubbud dunya wa karahiyatul maut. Hati-hati dengan wahan. Penyakit ini menggejala di tengah-tengah umat. Apa itu? Cinta dunia dan takut mati. Ya. Yang namanya mati itu pasti. Tapi mati dalam keadaan apa? Itu yang harus kita pilih. Dalam keadaan beribadah, dalam keadaan berdakwah, dalam keadaan sedang bermanfaat buat umat, itu yang kita cari. Bukan dalam keadaan sedang bermaksiat, sedang bahkan bermungkar ria. Nauzubillah min dzalik. Ya, mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang saleh-saleh. Sampai ayat ini menjadi kata kunci sukses dunia akhirat. Doa sapu jagat, ya. Boleh Kang Adam di surat Al-Baqarah 201 Allah menyatakan wa minhum may yaqulu rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sukses dunia akhirat itu ketika kita benar-benar di dunia baik, menebar kebaikan, senantiasa mendapatkan kebaikan, di akhirat juga demikian, dan waqina adzabannar, dan dipelihara dari siksa api neraka. Masya Allah. Selesai ya. Alhamdulillah ya. Tuntas hari ini, mudah-mudahan tidak ada yang bermanfaat. Kalau ada yang mau bertanya boleh melalui pengurus karib ya. Nanti saya akan jawab via WA ya, sosmed. Insyaallah ya. Silakan. Yang pasti kesimpulan terakhir, menjadi muda bermanfaat dan tuanya nanti bermartabat sukses dunia akhirat ini harus direncanakan. Salah satu rumus yang sudah Allah dan Rasulnya berikan adalah tadi, satu penggalan hadis panjang yang ternyata cukup mudah, tapi tidak semudah kita bicara. Ihfazillah yahfazka, menjaga Allah dan kita akan mendapatkan penjagaan balik dari Allah Subhanahu wa taala tanpa bayar premi ya. Polisnya tetap dapat. Ini bukan bicara asuransi nih ya. Karena Allah sudah menjamin itu. Siapa yang menjaga Allah, Allah akan menjaganya. Paham ya? Tentu berarti ibadah kita harus benar-benar dijaga, ya kan? Hubungan kita dengan sesama muslim harus tetap dijaga, sunnah-sunnah Rasulullah dihidupkan, insya Allah. Ya, kita menjadi orang-orang yang Allah jaga. Ya. Siapapun kita dengan lapangan aktivitas apapun kita di kehidupan sehari-hari, kalau Allah senantiasa dijaga, pasti kita akan dijaga kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kerja sebagai guru, jagalah Allah. Bagaimana mendidik anak, bagaimana mendidik murid, ya kan? Bagaimana berurusan dengan riswah, ya, jangan sampai kita berurusan suap menyuap dan lain sebagainya di pemerintahan, di industri, di dunia bisnis segala macam, semuanya. Ihfazillah yahfazka. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi saya mohon maaf atas kekurangan dan kesalahan yang saya lakukan. Kalau waktunya juga saya lebihkan, mohon maaf sedikit ya. Panitia, kita akhiri membaca hamdalah dan doa kifaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya. Billahi fisabilil haq wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.